Di padang rumput yang luas dan berangin, ada satu hewan yang hampir tak pernah dipilih jadi tokoh cerita. Bukan singa, bukan kuda, bahkan bukan rusa. Ia kecil, kurus, dan tampak seperti keledai biasa. Namanya Okapi. Okapi hidup di tepi hutan Afrika yang lebat. Tubuhnya coklat gelap seperti bayangan pohon. Kakinya bergaris seperti zebra yang belum selesai digambar. Hewan-hewan lain sering bingung melihatnya. "Kau ini sebenarnya apa?" ejek Kijang. "Setengah jadi," tawa burung unta. Ia tak secepat kuda, tak segagah zebra, tak setinggi jerapah meski masih satu keluarga. Okapi terbiasa berjalan sendiri. Ia tak pernah marah, tak pernah membalas ejekan. Ia hanya berjalan pelan, mengamati, dan mengingat. Suatu hari, pemburu memasuki hutan. Mereka membawa jerat dan suara yang asing bagi padang rumput. Hewan-hewan panik. Kuda berlari terlalu jauh hingga tersesat. Zebra berpencar. Burung unta sembunyi tanpa tahu arah. Hutan jadi kacau. Di tengah kekacauan itu, Okapi tidak lari sembarangan. Ia mengenal jalur sempit di antara pohon-pohon rapat. Ia tahu tanah mana yang lembek dan mana yang aman. Karena selama ini, ia memang hidup dalam diam, memperhatikan segalanya. Ia kembali. Satu persatu ia menuntun hewan lain melewati jalur tersembunyi, membawa mereka ke lembah kecil yang tak terlihat dari luar. Tak ada teriakan heroik, tak ada gaya gagah, hanya langkah tenang yang menyelamatkan banyak nyawa. Saat keadaan aman, hewan-hewan baru sadar sesuatu. Yang mereka ejek karena tidak jelas bentuknya, justru satu-satunya yang benar-benar mengenal hutan. Yang dianggap aneh dan tak cocok di mana-mana, justru yang bisa hidup di mana saja. Dan ketika mereka ingin berterima kasih, Okapi sudah berdiri di pinggir bayangan pohon. Seperti biasa, tak meminta pengakuan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang bertanya, "Kau ini sebenarnya apa?" Karena mereka akhirnya mengerti, tak semua yang berbeda itu kurang, tak semua yang tak masuk kategori itu gagal. Kadang, yang tidak mirip siapapun justru diciptakan untuk menjadi penunjuk jalan. Dan mungkin di dunia manusia juga begitu. Kamu tak harus seperti mereka untuk menjadi berarti. Kadang justru karena kamu berbeda, kamu menyelamatkan lebih banyak.